Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Merck, kini sedang mencari izin penggunaan darurat dalam dan luar negeri untuk penggunaan Molnupiravir, obat antivirus oral yang diklaim bisa menyembuhkan COVID-19. Produsen obat ini juga mengklaim Molnupiravir berpotensi menjadi obat antivirus COVID-19 oral pertama di dunia. Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Merck mengklaim berhasil mengembangkan obat COVID-19 yang diklaim mampu mengurangi risiko kematian atau dirawat di rumah sakit bagi kalangan rentan. Dilansir dari Reuters, data perusahaan farmasi tersebut menyatakan obat Molnupiravir bekerja dengan mengacaukan kode genetik virus corona. Produsen obat ini menyatakan Molnupiravir berpotensi menjadi obat antivirus COVID-19 oral pertama di dunia jika disetujui Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkap, pemerintah belum melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membeli obat oral COVID-19 Molnupiravir. Kita masih tunggu hasil uji klinisnya dulu, tutur Siti Nadia seperti dilansir detik.com hari ini. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubair Jurban mengatakan, uji klinis ketiga di Amerika Serikat memang menunjukkan Molnupiravir ini salah satunya bermanfaat untuk mengurangi beberapa penyakit yang disebabkan virus. Molnupiravir adalah nama obat baru yang baru saja penelitian uji klinik ketiganya menyimpulkan bermanfaat untuk mengurangi risiko untuk dirawat di rumah sakit dan mengurangi angka kematian sebanyak 50%. Sebetulnya obat ini dulu pernah diteliti di Amerika oleh tim dari Universitas Emory, namanya Drug Innovation Ventures. Waktu itu tahun 2014 untuk mengobati radang selaput otak, Venezuelan encephalitis, dan juga kemudian ternyata mempunyai efek bermanfaat juga untuk Ebola, chikungunya, influenza, dan beberapa jenis coronavirus. Analisis sementara terhadap 775 pasien yang berpartisipasi dalam studi yang dilakukan Merck dalam pengujian Molnupiravir, sebanyak 7,3% dari mereka yang diberikan obat 2 kali sehari selama 5 hari dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang meninggal dalam 29 hari setelah pengobatan. Tim Liputan Kompas TV. Jadi apa sebenarnya obat Molnupiravir yang saat ini masih dalam tahap penelitian ini? Dan bagaimana efektivitasnya untuk penanganan COVID-19. Kita bahas bersama Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Jurban. Selamat malam, Pak Zubairi. Selamat malam, Mbak Sofi. Nanti akan bergabung juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Oh, tampaknya sudah bergabung. Pak Chandra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Prof. Zubairi, selamat malam. Malam. Saya ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Jadi obat ini tuh apa sebenarnya, Prof? Iya, kan untuk menangani COVID-19 ini memang ada bermacam-macam upaya obat itu ya. Jadi ada yang khusus untuk menata laksana virusnya, ada juga untuk mengurangi komplikasinya. Dalam hal obat yang baru ini langsung bertujuan untuk terhadap virusnya, dan ini istimewanya dalam bentuk pil, bukan yang disuntik. Oke, nah obat ini kan jadi spesifik untuk virus yang menyebabkan COVID-19. Masalahnya virus COVID itu kan virusnya adalah corona. Corona sebenarnya juga menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya. Walaupun ada yang SARS-CoV-2 adalah yang spesifik menyebabkan COVID-19. Tapi kalau akhirnya obat ini yang diproduksi oleh Merck ini, apakah memang spesifik untuk COVID-19? Atau sebenarnya bisa untuk virus jenis lain yang disebabkan oleh corona? Iya, jadi di penelitian sebelumnya kan tadinya ditujukan untuk virus RNA, antara lain utamanya tadinya untuk encephalitis Venezuela, kemudian ternyata ada dampak positifnya bisa juga untuk mengobati Ebola dan juga beberapa penyakit lain termasuk
yang dalam kelompok virus corona. Namun yang sekarang ini tentu terbuktinya kuat banget untuk mengobati SARS-CoV-2 ini untuk penyakit COVID ya. Oke. Pak Zubairi, bolehkah kami sedikit diberi pemahaman begitu dengan bahasa yang sangat-sangat awam? Karena saya pribadi juga ingin paham begitu. Apa yang disasar sebenarnya oleh molnupiravir ini? Iya, yang dia sasar sebelumnya adalah pada waktu replikasi itu. Jadi dibikin error, dibikin ada kesalahan sehingga virusnya mati, tidak bisa membelah diri untuk replikasi. Sedangkan kalau yang obat yang lain dulu remdesivir atau yang lain itu untuk terhadap protein yang mengalami puncak-puncak protein itu targetnya. Jadi beda target dan kelihatannya lebih baik apalagi ini melalui pil. Namun perlu waktu kemudian. Oke, karena masih dalam tahap uji klinis ya. Jadi kalau misalkan yang disasar adalah replikasinya, artinya ketika seseorang sudah terinfeksi COVID-19, lalu sudah merasakan gejala, yang diserang oleh obat ini adalah kemampuan replikasinya sehingga viral load di dalam tubuh tidak akan semakin tinggi, begitu ya Prof ya? Iya, benar-benar. Oke, saya pindah ke Pak Chandra Yoga lebih dulu. Pak Chandra, saya yakin pasti Pak Chandra Yoga karena masih sering berhubungan dengan teman-teman di WHO. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya bagaimana keyakinan pakar-pakar di dunia soal obat yang saat ini diproduksi dan diuji klinis oleh Merck ini. Ya, sementara sebelum itu ada 3 hal. Nomor 1, untuk menanggulangi COVID ini tentu upaya kesehatan masyarakat penting, 3M, 3T itu hal yang penting. Tetapi kalau ada pencegahan, ada diagnosis dan ada pengobatan yang baik tentu akan sangat bermanfaat. Kalau sekarang pencegahan ada vaksin, tapi kalau vaksinnya misalnya disemprot begitu atau dimasukin ke hidung saja, efikasi 100% pasti bagus sekali. Sekarang ada diagnosis PCR, tapi kalau diagnosisnya cuma air ludah saja bagus sekali. Nah sekarang gitu juga tentang obat. Kalau ada obat tentu bagus sekali, apalagi kalau obatnya bisa oral. Sebagai penunjang ya? Poin pertama. Poin kedua, kita mesti tahu bahwa upaya mencari obat oral ini sudah lama dilakukan begitu ya. Presiden Joe Biden itu begitu dia jadi presiden nggak terlalu lama, Januari sudah mengeluarkan uang $3 miliar untuk mencari obat terutama yang oral. Saya tadi mau menghitung $3 miliar itu berapa rupiah, cuman nggak keburu ngitung udah acara sudah mulai begitu ya. Oke. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga tentang obat ini sendiri, kita lihat secara komprehensif ya. Nomor 1, sekarang memang kemarin tanggal 1 Oktober dikemukakan hasilnya di mana dia bisa mencegah orang hospitalisasi 14% kalau nggak dikasih obat, sementara kalau pakai obat 7%. Tapi ini untuk orang yang tidak dirawat di rumah sakit. Saya kira mungkin juga atau penonton sudah pernah baca bahwa pada bulan April penelitian obat ini sudah pernah dihentikan untuk orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi persis seperti pertanyaan tadi, kalau memang peradangannya sudah cukup besar, orang yang sudah masuk rumah sakit, penelitian obat yang sama ini dihentikan pada bulan April. Jadi akhirnya obatnya diteruskan untuk orang yang rawat jalan punya gejala di bawah 5 hari saja begitu. Dan itu yang hasilnya bagus seperti yang disampaikan kemarin, walaupun memang jujur saja jumlah pasiennya memang relatif kecil ya, 700 sekian untuk 2 kelompok itu. Jadi tapi hasil itu memang cukup bagus, tapi memang ada keterbatasan yang mesti kita lihat juga, dan saya yakin para ahli juga melihat itu. Karena kan sebenarnya kalau orang yang belum masuk rumah sakit, kemungkinan masuk rumah sakit kan juga relatif tidak terlalu besar kalau kita lihat seluruh orang nih ya. Seluruh orang kan yang masuk rumah sakit mungkin 20%, jadi mesti dihitung kalau dia bisa mengurangi 50% berapa sebenarnya dampak di rumah sakit. Tapi saya sangat sepakat bahwa obat apalagi yang oral akan sangat membantu untuk pengendalian COVID di masa yang akan datang. Begini, Prof. Chandra, yang saat ini jadi perbincangan adalah karena Merck ini sudah mengumumkan adanya obat ini dan kemudian menyatakan bahwa hasilnya tampaknya menjanjikan. Ada sejumlah negara yang sudah bahkan mengajukan diri untuk menjadi lokasi uji klinis obat yang sudah diproduksi ini. Nah, menurut Anda kira-kira keyakinan negara-negara ini terhadap obat yang diproduksi Merck ini berarti kan tinggi. Apakah artinya memang bisa jadi jangan-jangan nanti akan jadi salah satu avenue untuk menangani COVID-19? Sekali lagi, kalau ada obat baru,
atau vaksin baru, tentu kita lihatnya dari kacamata yang positif kalau hasilnya memang bagus. Tapi kemudian selanjutnya tentu harus dievaluasi lebih lanjut apakah hasil bagus itu cukup bagus. Ini bukan obat ini ya, saya ambil contoh obat-obat lain. Obat-obat lain juga tadinya beberapa sudah dinyatakan cukup baik untuk mengobati COVID-19 pada tahun 2020. Kemudian WHO melakukan apa yang disebut sebagai solidarity trial pada banyak negara begitu ya. Kemudian apa yang dibilang bagus hasilnya tidak bagus. Saya tidak mengatakan yang ini mudah-mudahan hasilnya bagus, kita harapkan demikian. Tapi kalau memang sudah ada obat yang punya potensi baik, bagus dikembangkan, dilihat kemudian nanti bukti ilmiahnya selanjutnya apakah memang cukup baik untuk digunakan atau memang perlu penyempurnaan yang lain. Seperti juga contohnya obat ini pada waktu diberikan untuk obat orang yang sudah dirawat di rumah sakit, tadi ya diharapkan cukup baik, tapi ternyata nggak baik. Sekarang dicoba untuk orang yang tidak dirawat di rumah sakit yang sudah punya gejala sampai 5 hari dan hasilnya baik, 50% mengurangi, ya kita go ahead dengan data ini, kita kaji lebih lanjut data ini dari 775 orang. Oke, saya nanti akan tanyakan seberapa besar kemungkinan misalnya Indonesia mengajukan diri sebagai negara untuk uji klinis produk obat yang dikeluarkan oleh Merck ini. Akan saya tanyakan kepada dua narasumber saya sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.